Ezra meliriknya dengan dingin, membuka bibirnya dengan ringan dan berkata, "Sudah tidak bisa lagi?" Tampaknya memang seperti sedang bertanya, tetapi nada suaranya sangat stabil. Berdasarkan pemahamannya terhadap adik ketiga, dia bersama wanita seperti makan makanan, suatu hal yang sangat diperlukan dan tidak boleh kurang. Jika suatu hari dia tidak menyentuh wanita lagi, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu sudah tidak bisa lagi. Siu siu siu, Vito tiba-tiba merasa ada beberapa panah tajam yang ganas dan mematikan secara akurat menusuk ke dalam hatinya tanpa belas kasihan, dan hampir saja muntah darah. Sial, perkataan kakak kedua masih seperti biasanya, begitu lugas dan menyakitkan hati. Memikirkan pelaku yang menyebabkan kejantanannya lemah, Vito hampir ingin mencekik orang itu. Setelah mengetahui tentang kehamilan Albert kemarin, dia langsung percaya bahwa anak dalam perut Albert adalah anaknya sendiri, karena Albert adalah aktris di industri hiburan yang bersih, mencintai diri sendiri dan sangat dipuji dalam segala aspek. Sebelum bersama dirinya, dia adalah seorang perawan dan saat ini masih lajang. Alasan mengapa dia begitu impulsif dan marah kemarin. Sebagian alasannya adalah karena khawatir kenaikan status Albert setelah menikah dengan keluarga Okto dan melahirkan anak, karena sebelumnya dia sudah mengucapkan perkataan kejam. Keluarga Okto selalu memiliki aturan keluarga yang tidak tertulis, tidak peduli seplayboy apapun saat sebelum menikah, tetapi setelah menikah, tidak pernah diperbolehkan untuk selingkuh. Jika tidak, semua harta kekayaan pria akan diberikan kepada pihak wanita sebagai kompensasi. Alasan utama lainnya adalah saat di perjamuan, dia dibius oleh seseorang, kemudian dengan secara tidak sengaja, memaksa dan menindas Albert. Setelah sadar dari kejadian itu, adik laki-lakinya dipukul oleh wanita brutal dan kasar Albert dengan menggunakan lutut. Kemudian, dia menemukan bahwa adik laki-lakinya telah ditaklukkan oleh lutut Albert, dan dia tidak bisa lagi berhubungan lagi dengan wanita. Lain hari, aku akan meminta ibu pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah dan melakukan lebih banyak pekerjaan amal. Ezra memandangi wajah tampan Vito yang memerah, kemudian dengan wajah yang serius mengucapkan kata-kata ejekan, "Buatlah lebih banyak sup yang dapat menghidupkan kembali kejantanan pria." Kakak kedua, karena aku ini adalah pasien yang terluka parah, mohon lepaskan aku. Vito hampir ingin berlutut padanya. Jika membiarkan keluarganya tahu tentang masalah kejantanannya, bukankah itu akan menjadi perayaan besar? Kakak kedua pasti membencinya karena masalah terakhir kali, dirinya meminta ibu untuk mengajari kakak ipar kedua memasak sup afrodisiak untuk kakak kedua. Topik pembicaraan Ezra tiba-tiba berubah. Wajahnya sangat dingin dan menakutkan. Jika Albert benar-benar hamil keturunan keluarga Okto, perilakumu kemarin sudah cukup untuk membuatmu mati ribuan kali. Kamu harus tahu bahwa kamu yang menidurinya waktu itu. Jika dia benar-benar ingin menikah dengan keluarga Okto, setelah ditiduri oleh kamu, dia bisa memanfaatkan Kina untuk menjadi nyonya muda ketiga. Dia memilih untuk menelan emosinya. Itu menandakan dia terobsesi dengan kebersihan dan tidak menyukaimu sama sekali. Dia sengaja menekankan nadanya dalam kalimat terakhir. Dia terobsesi dengan kebersihan dan tidak menyukaimu sama sekali. Albert dapat dikatakan sebagai wanita legendaris di industri hiburan. Dia memiliki visi yang unik. Jika suatu hari dia menyukai adik ketiga, maka dia pasti sudah buta ataupun disantet oleh seseorang. Kakak kedua, mulutmu sangat beracun. Vito sangat tertekan. Dia tiba-tiba merindukan kakak kedua yang dulu, yang begitu pendiam, dan bukan kakak kedua yang dingin dan mulut beracun. Setelah selesai meninjau dokumen, siang ini asisten Gisa akan datang untuk mengambilnya. Ezra selesai berbicara, bangkit dan meninggalkan bangsal. Vito ingin sekali dengan emosi menjatuhkan semua tumpukan dokumen di depan mata, tetapi teringat dengan tatapan mata peringatan yang dingin dari kakak keduanya sebelum pergi, dia hanya bisa menahan diri. Pasti karena melihat lukanya yang tidak terlalu parah, barulah kakak kedua sengaja menyiksanya.
Sore hari pasangan suami istri keluarga Okto bergegas ke rumah sakit saat mereka mengetahui bahwa Vito terluka dan dirawat di rumah sakit. Kalimat pertama Kalenia saat berjalan masuk ke bangsal bukanlah kalimat perhatian tentang cederanya, tetapi ternyata adalah, "Tuan muda ketiga, dengar dari kakak keduamu, katanya kamu sudah tidak bisa lagi?" Mendengar ini, perawat muda yang sedang mengganti botol tetes untuk Vito tertegun sejenak, kemudian melirik Vito dengan tatapan aneh. Di dalam hatinya, tuan muda ketiga Okto, seorang tuan muda playboy nomor 1 di kota Leicester, sudah tidak bisa lagi. Vito juga memperhatikan tatapan aneh perawat itu, wajah tampan yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam, menahan seteguk darah di dadanya. Ibu sangat kejam, bahkan menaburkan garam di lukanya. Setelah perawat pergi, Vito berkata, "Ayah, Ibu, kenapa kalian datang kemari?" "Tuan muda ketiga, kenapa bisa terluka?" Kalenia bertanya dengan prihatin. Tuan muda kedua hanya menelepon untuk memberitahu mereka bahwa putra ketiga terluka dan dirawat di rumah sakit, tetapi dia tidak mengatakan bagaimana dia bisa terluka. "Bertemu dengan musuh, ini hanya luka kulit, Ibu jangan khawatir," Vito berkata dengan nada ringan. Mengetahui kakak keduanya tidak memberitahu ayah dan ibu bagaimana dirinya bisa terluka, Vito sudah hampir tersentuh dan ingin menangis. Kakak kedua benar-benar kakak kandung. Kalenia tidak ragu dengan ucapannya. Keluarga Okto memiliki keluarga besar dan bisnis besar, memiliki musuh atau lawan, itu adalah hal yang tak terhindarkan. Dia percaya bahwa putranya akan menanganinya dengan baik. Kemudian matanya melirik lagi ke dokumen perusahaan di atas meja, dia menjadi semakin percaya bahwa cederanya tidak serius. "Kalau begitu, kakak keduamu bilang kamu sudah tidak bisa lagi, apakah itu benar?" Kalenia bertanya lagi dengan nada samar. Sifat tuan muda kedua lugas dan tidak pernah berbohong. Wajah Vito membeku, ibu tidak hanya menaburkan garam di lukanya, tetapi juga menusuk lukanya lagi dan lagi. Dia melirik kotak makanan di atas meja dan bertanya, "Bu, makanan enak apa yang kamu bawa?" "Oh, ibu membawakanmu makanan," Kalenia berkata. Kemudian buru-buru mengeluarkan makanan dan meletakkannya di atas meja, lalu mengisi setengah mangkuk sup untuknya. Vito melihat semangkuk sup yang diletakkan di depannya, kemudian teringat pagi ini kakak keduanya meminta ibu untuk membantunya merebus sup untuk meremajakan kejantanannya. Raut wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. Ini adalah sup yang sengaja ibu minta dimasak oleh Koki. Ini sangat membantu dalam pemulihan fisik. Minumlah segera. Baru kemudian makan, Kalenia berkata sambil memberinya semangkuk nasi. "Bu, makan dulu, supnya letak dulu, nanti baru diminum." Vito tersenyum dengan perasaan tertekan, mengambil nasi yang disisihkan ke samping, dan memakannya dengan perasaan muram. Dulu, dia selalu minum sup sebelum makan. Kalenia tidak terlalu memikirkan perilakunya yang tidak normal. Duduk di samping dan mengoceh sesekali, Vito hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Setelah makan, Kalenia mendesaknya untuk minum sup. "Bu, aku tidak bisa makan lagi." Vito mencari alasan untuk menolaknya. Meskipun dia sementara ini tidak bisa, dia juga bertekad untuk tidak minum sup semacam ini, agar tidak diejek nantinya. "Ibumu meminta Koki bersusah payah untuk memasaknya 2 jam lebih, jadi cepat minum habis." Wajah Eldrick menjadi serius, kemudian memerintahkannya dengan paksa. "Aku tidak ingin minum." Demi martabat seorang prik, Vito tidak peduli lagi dengan pengorbanan apapun yang harus dilakukan. Berdasarkan hati nuraninya, dia berkata dengan percaya diri, "Aku tidak mencari wanita karena aku akhir-akhir ini terlalu sibuk, dan bukan karena sudah tidak bisa lagi. Fisikku sama sekali tidak bermasalah." Kalenia merenung perkataannya dengan hati-hati, kemudian baru memahami perilaku putranya yang aneh. Menyipitkan mata melihatnya, kemudian berkata dengan nada agak menghina, "Ini hanya sup ikan berprotein tinggi, bagus untuk penyembuhan luka. Aku tidak ingin repot-repot memasak sup afrodisiak untukmu. Lagi pula kamu juga tidak berencana untuk menikah. Aku juga tidak berharap bisa menggendong cucu darimu. Tidak masalah jika dalam aspek itu kamu tidak bisa lagi.
jika tetap seperti ini terus, juga bagus. Hati Vito menjadi sangat rumit dan benar-benar kacau. Mengapa perlakuan terhadap dirinya dan kakak kedua sangat berbeda? Saat ibu mendengar kakak kedua tidak bisa, dia segera meminta seseorang untuk membuat sup. Saat giliran dirinya, ibu ternyata berharap dia selamanya tidak bisa, itu lebih baik. Apakah dirinya benar-benar bukan putra kandung? Kalenia menunggu Vito selesai makan malam, kemudian baru pergi. Barusan sampai di pintu bangsal, dia bertemu dengan asisten Gisa. Tuan Okto, Nyonya Okto, asisten Gisa mengangguk ringan dan menyapanya dengan sopan. Pasangan suami istri keluarga Okto tersenyum ringan dan menjawab, kemudian Kalenia tersenyum dan berkata, maaf merepotkan asisten Gisa selama beberapa waktu ini di saat tuan muda ketiga sedang terluka. Ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Asisten Gisa menjawab sambil tersenyum, menjawab dengan rendah hati. Sama sekali tidak mencari muka ataupun meminta imbalan. Asisten yang bekerja keras dan tidak mengeluh seperti ini jarang ditemukan. Tuan muda ketiga, ingatlah untuk naikkan gajinya, mengerti? Setelah Kalenia mengatakan ini, kemudian berjalan pergi berdampingan dengan suaminya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Kalenia teringat sejak tuan muda kedua dan Kina bercerai, dia sudah lama tidak bertemu dengan Kina dan cucunya, jadi dia dan suaminya pergi ke rumah keluarga Libra. Ibu Kina sedang memasak, Kina membuka pintu dan melihat ternyata itu adalah pasangan suami istri keluarga Okto, seketika merasa sedikit terkejut. Tetapi segera bereaksi kembali dan buru-buru meminta pasangan suami istri keluarga Okto untuk masuk ke dalam. Ayah, Ibu kenapa? Tuan Okto dan Nyonya Okto, kenapa kemari? Kina bertanya dengan santai dengan senyum di wajahnya. Mendengar dia dengan asing memanggil dirinya Nyonya Okto, Kalenia seketika langsung mengerutkan kening dengan tidak puas. Tetapi memikirkan putranya dipaksa untuk bercerai saat Kina sedang hamil oleh Master, dia tidak bisa menyalahkan Kina, bahkan dia merasa bersalah karena hal ini. Sudah lama tidak melihatmu, jadi datang berkunjung. Kalenia tersenyum penuh kasih dan ramah, kemudian menyodorkan sekumpulan produk suplemen ke tangan Kina, kemudian meremas lengannya dengan lembut, dan berkata, sudah hamil 4 bulan, tetapi masih begitu kurus, ini adalah suplemen yang ibu belikan untukmu, ingatlah untuk meminumnya tepat waktu. Terima kasih Nyonya Okto, Kina berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Hanya sedikit orang yang tahu cerita di dalam perceraian dia dan Ezra, tetapi tidak disangka, Nyonya Okto masih memperlakukan dia dengan baik seperti biasa setelah mengetahui bahwa mereka telah bercerai. Meskipun produk suplemen yang Ezra kirimkan, sudah tidak tertampung lagi di rumah. Tetapi ini adalah niat hati Nyonya Okto untuk dirinya dan anak di perutnya, maknanya berbeda, dalam hatinya juga merasa sangat bahagia. Kenapa panggil Nyonya Okto, panggil ibu, mengerti? Kalenia sedikit mengernyit, mengoreksi panggilan terhadap dirinya dan berkata, Kina, meskipun kamu dan Ezra sudah bercerai, ibu hanya menganggap kamu sebagai menantu keluarga Okto. Kamu jangan khawatir, ibu akan membuatmu menikah lagi dengan Ezra. Meskipun tuan muda kedua memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Jika Kina tidak bercerai, Kina pasti bisa merawat kandungannya di rumah keluarga Okto, jadi Kalenia juga bisa melihat menantu perempuan dan cucunya yang belum lahir ini setiap hari. Burkina memanggil dengan patuh, hal ini membuat Kalenia tersenyum. Ayah Kina dan Eldrick duduk di samping sambil mengobrol, sementara Kalenia menarik Kina dan menanyakan kabarnya. Kina, hamil itu sangat menderita, kan? Melihat wajah Kina yang tidak terlalu baik, Kalenia langsung bertanya. Lumayan, hanya saja di pagi hari akan mual lebih parah. Aku pikir setelah beberapa waktu, maka akan baik-baik saja. Kina menjawab dengan jujur. Kalenia bertanya dengan penuh semangat dan penantian, bisakah aku menyentuhnya? Dia belum pernah berkontak dengan cucu kecilnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kina langsung meraih pergelangan tangannya dan meletakkannya di perut. Kalenia menyentuh perut yang sedikit membesar,
perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Ini adalah anak dari tuan muda kedua, dan dalam waktu sekitar setengah tahun lagi, dia akan hadir di dunia ini. Dulu mereka semua mengira tuan muda kedua tidak akan mungkin menikah, apalagi punya anak. Bu, tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kina berkata, kemudian bangkit dan berjalan dengan cepat menuju kamar. Kalenia melihatnya berjalan begitu cepat, hatinya sangat terkejut dan takut. Segera, Kina kembali ke ruang tamu dengan membawa 2 tas arsip, mengeluarkan foto USG Doppler berwarna dari tas arsip, dan berkata dengan gembira, "Bu, lihatlah, foto ini diambil saat bayinya berusia 3 bulan. Yang ini saat pergi ke pemeriksaan kebidanan 2 hari ini." Setelah berbicara, dia menyerahkan foto USG Doppler berwarna ke Kalenia. Bayinya, nama panggilan yang begitu lucu, pasti seorang putri. Kalenia berkata sambil tersenyum, melihat foto USG Doppler berwarna. Kina menjulurkan lidahnya dan tersenyum malu, Ezra yang memberi nama panggilan ini. Sambil berbicara, dia memberitahu lagi kepada Kalenia tentang masalah kesalahpahaman yang Ezra sembunyikan darinya saat mengetahui dia hamil waktu itu. Kalenia melihat penampilannya yang begitu energi saat membicarakan tentang tuan muda kedua, kemudian teringat lagi bahwa mereka berdua telah bercerai, seketika merasa sangat iba. Satu kali, niat pemikiran untuk membuat Kina dan Ezra menikah kembali menjadi lebih kuat. Dia tahu Master lebih suka Ryuko, tidak peduli meskipun ini sangat membantu perusahaan keluarga Okto dan Ezra. Tetapi dia dan suaminya lebih suka Kina, karena Kina dapat memberikan kebahagiaan kepada putranya dan membuatnya tersenyum. Ini tidak mungkin bisa dibandingkan dengan uang, materi dan kekuatan. Dan juga, putranya dan Kina sudah memiliki anak. Sebagai orang tua, bukankah harapan terbesar dalam seumur hidup adalah berharap anak-anaknya bisa bahagia? Beberapa saat kemudian, setelah mengetahui bahwa pasangan suami istri keluarga Okto ini belum makan malam, keluarga Libra bertiga dengan antusias mengundang suami istri itu untuk makan malam. Setelah makan malam, pasangan suami istri keluarga Okto duduk di rumah keluarga Libra untuk waktu yang lama, kemudian baru pergi. Keesokan harinya setelah sarapan, Kina meninggalkan rumah dan berencana pergi ke pusat perbelanjaan internasional untuk membeli beberapa barang. Saat melihat pakaian bayi di toko pakaian anak-anak, tiba-tiba merasa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Kina berbalik dan melihat, ternyata itu adalah Ryuko. Dia tidak punya pilihan selain menyapanya dengan sopan. Ryuko bertanya sambil tersenyum lembut dan tidak berbahaya, "Nona Libra sudah hamil 4 bulan, kan? Hamil anak laki-laki atau perempuan?" "Tidak tahu, aku belum memeriksa jenis kelamin anak. Entah itu laki-laki atau perempuan, aku tetap menyukainya." Kina menjawab dengan acuh tak acuh, "Bisakah aku menyentuhnya?" Meskipun Ryuko ini sedang bertanya, tetapi perilakunya sedikit memaksa, tangan sudah terulur ke depan perut Kina. Kina dengan waspada mundur selangkah, melindungi perutnya dengan kedua tangannya, dan berkata dengan senyum yang sedikit menyesal, "Maaf Nona Schiller, dokter tidak menyarankan untuk sering menyentuh perut selama periode awal kehamilan, sikap ini tidak baik untuk janin." Ryuko menarik tangannya dengan malu, kemudian tersenyum dengan murah hati, "Maaf, aku tidak tahu." Orang yang tidak tahu itu tidak bersalah." Kina tersenyum ringan dan berkata. Ryuko tidak merasa senang ataupun marah terhadap sikap acuh tak acuh Kina, dia juga tidak berencana untuk pergi. Nona Libra harus merawat anak sendirian di masa depan, pasti akan sangat sulit kan? Ryuko bertanya sambil mengobrol. Saat mendengar perceraian antara Kak Ezra dan Kina, dia menggunakan beberapa hubungan relasi meminta seseorang pergi ke biro urusan sipil untuk memeriksanya, kemudian menemukan bahwa mereka benar-benar telah bercerai. Meskipun dia ragu tentang perceraian kedua orang ini, tetapi sebelumnya mendengar keduanya berdebat di restoran Seven dan mendengar Kina mengucapkan kata-kata bahwa mereka telah bercerai, keraguan di hatinya tiba-tiba menghilang. Melihat kondisi sekarang ini, dia pun merasa Kak Ezra ini hanya antusiasme dan keterikatan sementara terhadap Kina, dan Kina tampaknya lebih dingin,
makan dan minum dengan baik setiap hari, tampaknya percaya bahwa Kak Ezra akan selalu memperlakukannya dengan baik.